Saya tidak pernah ya saudara mau menyinggung siapapun, hamba Tuhan siapapun di sini yang Tuhan pakai mereka bersuara, entahkah kalian mau bilang itu penyesat ke, tersesat ke. Saya ndak berani dan ndak pernah menghakimi seorang hamba Tuhan pun yang di muka bumi ini, yang Tuhan pakai dengan caranya sendiri. Mau itu jadi apologet, mau itu jadi apa. Karena setiap pekerjaannya di muka bumi ini akan terseleksi dengan sendirinya. Setiap pekerjaan manusia di muka bumi ini akan dilihat, akan ditakar, akan diukur, dan akan diuji oleh api Tuhan itu sendiri. Siapa yang akan muncul seperti berlian, diuji dengan api Tuhan. Siapa muncul seperti emas, siapa yang akan muncul seperti rumput, seperti kayu, semuanya itu sudah ada, yaitu roh pengujian Tuhan itu sendiri. Saya tidak pernah menghina seorang hamba Tuhan, sekalipun hamba Tuhan itu mau itu terkenal, mau itu tidak terkenal, mau itu setengah terkenal, mau itu dia terkenal di dunia, di jagat maya, di jagat itu. Masing-masing orang punya karunia, masing-masing orang punya talenta masing-masing, dan semuanya itu akan diuji dengan api Tuhan. Dari perjalanan pelayanan kehidupan pribadi saya dan pelayanan saya tidak pernah sama sekali Bapak Ibu berani mengata-ngatai seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, apalagi kalau hamba Tuhan itu dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang mungkin tidak masuk di logika saudara. Saudara pancing berapapun puluhan ratusan hamba Tuhan di sini yang namanya so terkenal atau apapun, saya tidak pernah menghina pelayanan mereka, pekerjaan mereka di muka bumi ini. Karena ada Tuhan yang menilai, Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang memberi upah. Kalau diuji dengan api Tuhan, mereka akan muncul seperti apa? Berlian, emas, atau kayu, atau rumput, terbakar semuanya. Saya hanya memberitahukan kepada pasukan Bapa Sorgawi itu, kalau ada penglihatan yang Tuhan kasih ketika perjalanan spiritual saya ke alam akhirat, yaitu surga dan neraka. Saya lihat mereka ada di neraka pakai jas-jas mewah, itu nyata dan real. Saya lihat juga hamba Tuhan ini, orang ini dipakai oleh roh ini, roh yang di dalam orang ini. Itu saya beritahukan real saudara dan nyata. Saya tidak tambah, saya tidak kurang. Tapi kan saya tidak bilang secara terang-terangan hamba Tuhan siapa itu, si A, si B yang ada di api neraka itu, yang disawer-sawer sama rohnya Simpson ini pakai uang, dolar, rupiah. Uang itu kan dia taruh di dada, terus dia sawer-sawer begini. Nah, sementara hamba Tuhan yang lain itu ada di api neraka. Nah, saya pakai jubah putih berwarna-warni lewat di situ. Makanya saya lihat dengan mahkota. Saya lihat, hamba Tuhan ini terkenal loh di bumi. Hamba Tuhan ini ganteng, hamba Tuhan ini pakai jas mahal. Sampai masuk di neraka pun dengan jas-jasnya saudara. Saya bilang, wow, kenapa dia ada di sini? Saya pun bertanya, kenapa orang ini sampai ada di sini? Dia hamba Tuhan terkenal loh. Hamba Tuhan kaya raya di muka bumi ini. Pimpinan saudara. Kenapa mereka semuanya ada di lautan api? Kenapa saudara? Terus rohnya Simpson, hamba Tuhan juga dia ya. Di sini dolar. Di dadanya dolar dengan 100 ribu. Dia sawer terus itu. Dia ada di pinggir neraka ini saudara. Dia ada pinggir neraka ini dan dia tertawa. Ya saudara sudah tahu itu ya. Saudara sudah tahu. Yang berkecimpung di dunia roh. Sudah tahu siapa dia. Dia dekat begini itu dolar dengan 100 ribu. Dia buang kepada hamba Tuhan yang terkenal ini, yang kaya raya, yang ada di api neraka ini saudara. Iya tahu mempelai, ingat mempelai, saya sudah jadi kesaksian. Itu real ya dan amin. Saya tidak tambah, saya tidak kurang. Karena saya lewat di samping api neraka itu dan saya lihat kejadian yang mereka lakukan di situ. Dan
Yang Rose Simpson ini, hamba Tuhan ilahi ini, yang Rose Simpson ya, dia kan di zaman dulu jatuh ya, di zaman sekarang ini jatuh juga dengan tanda 66666 ini ya, jatuh juga saudara. Dia sabar-sabar begini, dia bilang sambil tertawa, senyum-senyum, dia bilang, ini kan yang kamu butuhkan, ini kan yang kamu butuhkan, ini kan yang kamu butuhkan. Terus itu orang hamba-hamba Tuhan yang ada di api neraka ini saudara, teriak-teriak minta air. Mereka bilang, bukan ini yang kami butuhkan, bukan ini. Dia sawer terus itu dolar sama uang 100 ribu. Nah, saya lewat, saya lihat dan saya berhenti di situ. Nah, mereka itu hamba-hamba Tuhan yang ada di itu terkenal loh. Hamba Tuhan terkenal saudara, punya pengikut jutaan ya saudara, punya follower yang sangat banyak, ibadahnya dari pagi sampai malam, terkenal di dunia ini dan sangat dihormati, disegani. Nah, saya lewat di situ. Saya bilang, kenapa ya? Kenapa mereka ada di sini? Saya kenal loh, ini masih hidup loh. Mereka ini masih hidup loh di dunia ini, masih melayani. Terkenal semua, nama besar saudara. Nah, saya lewat di situ dengan baju pengantin saya, dengan mahkota. Nah, mereka berteriak, mempelai Tuhan lewat. Minta air, minta setetes air. Saya tidak kasih saudara, saya tidak kasih. Saya bilang begini kepada mereka, bukankah kalian di muka bumi itu sudah sangat senang? Sementara saya ini menderita. Menangis saya Bapak Ibu, menangis saya. Ya, saya mau ulang peristiwa itu ya Bapak Ibu ya. Saya di ujung perjalanan itu, saya menangis. Awal-awalnya saya kuat. Saya melihat muka-muka mereka saudara, dan saya kenal. Saya kenal mereka semua saudara, saya kenal. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai di mata dunia ini sangat terkenal. Nah, saya bertanya mengapa mereka ada di api neraka ini Tuhan. Tuhan bilang mereka itu angku rohani, angku jasmani, karena kekayaan mereka, harta mereka, uang mereka tidak pernah mereka bagi-bagikan kepada orang-orang susah. Mereka hanya membangun gedung-gedung yang tinggi, membangun segala sesuatu dilihat wow oleh orang lain, oleh umat Tuhan. Padahal mereka sudah tersesat sangat dalam. Lihatlah anakku, lihatlah mempelaiku, mereka ada di sana. Nah, saudaraku, saya memang kuat di depan mereka itu. Saya bilang tidak ada air pada saya. Nah, ini Rose Simpson ini sawer terus uang Bapak Ibu. Dia buang dolar 100 ribu. Nah, saya pegang tongkat di situ, pegang tongkat dengan baju pengantin, saya melangkah terus. Tapi di ujung perjalanan saya itu saya menangis saudara, saya menangis, tapi saya tidak tunjukkan kepada mereka kalau saya itu menangis, karena saya tahu mereka di dunia ini saudara. Saya tahu mereka saudara. Makanya kan saya berkumandang terus dari dulu saudara, bertobatlah, jangan angku rohani, angku jiwamu, angku rohmu. Engkau terpandang di dunia ini, engkau disanjung-sanjung, engkau dipuji-puji, jangan. Rip, selesai saudara, karena alam roh dan alam dunia nyata berbeda, sangat berbeda saudara. Sangat berbeda sekali saudara, sangat. Saya bilang begini kan, mereka ini di dunia ini dilayani dengan baik saudara. Mereka ini banyak harta kekayaan, banyak sekali. Mereka lupa, mereka hilang kasih saudara. Mereka hanya menimbun-nimbun saja uang, harta kekayaan mereka. Mereka lupa banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan yang berteriak, menjerit, minta makan. Mereka tutup mata, tutup telinga. Yang mereka bangun denominasinya, yang mereka bangun gedung-gedungnya. Lihat itu cicak Bapak Ibu ya. Alam semesta itu Bapak Ibu tahu dan paham dan mengerti. Ya, bertobatlah. Kalau Bapak Ibu mendengar suara Tuhan, bergetarlah hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih peka mendengar suaranya. Kalau Bapak Ibu sudah tertimbun dengan mamon, kenikmatan dunia dan harta, tentu tidak pekalah hati Bapak Ibu. Karena yang Bapak Ibu kejar adalah mamon dan harta dunia dan kenikmatan dunia itu sendiri. Sementara
Banyak anak-anak Tuhan yang berteriak untuk makan saja susah. Mereka pura-pura menutup mata, menutup telinga. Bukan urusanku. Masa bodoh. Yang penting aku senang. Yang penting aku happy, aku nikmat. Aku bisa jalan-jalan ke mancanegara. Aku bisa foya-foya. Aku bisa menikmati makanan, sekali makan bayarannya 25 juta, 20 juta. Ya seperti itulah, ironis sekali saudara. Jangan salahkan saya, suatu saat apa yang saya saksikan ini benar-benar terjadi di alam akhirat. Karena saya sudah dari sana, saya melihat saudara semuanya dengan jelas dan dengan inci per inci saudara. Makanya saya berkata, pakailah kain kabung di atas kepalamu dan bertobatlah saudaraku. Kenakanlah kasih, kenakanlah cinta. Karena tak ada gunanya uangmu, bangun di sana sini, semuanya akan runtuh. Kalau Tuhan berikan 13 magnitudo, kedatangannya di dunia ini kalian tidak percaya manusia, Tuhan akan memberikan sampai 15 magnitudo, semuanya rata tanah. Percumalah uang yang kau bangun triliun, atas dasar sinode, atas dasar denominasimu, supaya kelihatan wow, kelihatan luar biasa. Sementara Tuhan datang itu meruntuhkan segala sesuatu. Tidak ada lagi agama, tidak ada lagi denominasi, tidak ada lagi perbedaan. Denominasi A lebih hebat dari B, B lebih hebat dari C, C lebih hebat dari A. Si hamba Tuhan satu lebih hebat dari A, dari B. Tidak ada saudara. Semuanya sudah digolong-golongkan oleh Tuhan sendiri, yaitu melalui angkatan. Angkatan pertama sudah terjadi, angkatan orang mati yang tidak mati tapi hidup. Sudah, kita ini, saya termasuk angkatan pertama, bercahaya-cahaya, bersinar-sinar saudara. Ini angkatan pertama. Angkatan kedua bayar harga, mereka masih berkhotbah, masih melayani Tuhan, itu angkatan kedua, masih ada di gedung gereja, pakai QR code, itu angkatan kedua. Bayar harganya mahal. Nanti akan datang ISIS, akan datang teroris, akan datang penyiksa, akan datang musuhmu dari kota, dari desa, dari manapun, melarang engkau ibadah. Mungkin engkau akan martir di dalam gedung gereja itu demi nama Tuhan Yesus. Bayar harga saja. Akan datang teror bom, sementara ibadah dipasang bom, mati 50 orang, dengar kabar mati 100 orang. Itu kan namanya mati di dalam iman, dalam sementara engkau beribadah. Bukan sementara engkau melakukan dosa, engkau bertobat saja sungguh-sungguh. Di hadapan Tuhan itu masuk angkatan kedua, sama-sama bersama-sama melayani Tuhan di kerajaan 1000 tahun damai ini. Seperti itu saudara. Angkatan ketiga itu yang digembalakan, yang mereka jadi umat biasa, tidak terhitung di dalam pemimpin. Jadi sudah tergolong di dalam angkatan 1, 2, dan 3. Yang lain itu tidak terhitung. Kalau kepala batu tidak mau bertobat, sungguh-sungguh suka berbuat dosa, ya, suka berbuat dosa, masa bodoh dengan kebenaran, masa bodoh dengan Tuhan, itu di luar pelataran. Tidak lagi terhitung, artinya itu sudah ada di tangan setan, iblis, dajjal.